Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu tenaga honorer di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan informasi terbaru terkait surat penghapusan tenaga honorer yang sudah dirilis dan dikirim oleh Kemenpan ke daerah. Dalam hal ini, pemerintah fokus dalam peningkatan kesejahteraan ASN dan daerah dilarang untuk mempekerjakan tenaga honorer sejak November 2023. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Di 31 Mei yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Kemenpan resmi rilis ini surat nomor B185 terkait status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan, yang terhormat Bapak dan Ibu para pejabat pembina kepegawaian di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat dan daerah di tempat. Dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan, ini isi suratnya Bapak Ibu sekalian. 1. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil, serta terakhir diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Ini barangkali dasarnya Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua disebutkan, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan sumber daya manusia, aparatur, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Lalu yang ketiga, oleh sebab itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan, ada 2 poinnya. Yang pertama, pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan B3K. B, pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Lalu di ayat keempat disebutkan, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan, A, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disebut P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 inilah kemudian ya Bapak Ibu yang sekarang ini tenaga honorer akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian P3K. Namun syaratnya Bapak Ibu sekalian ini dijelaskan, syaratnya di manajemen P3K adalah memiliki kualifikasi profesional. Jadi harus memiliki kompetensi mencapai minimal nilai passing grade sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu bagian B, pasal 2 ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K meliputi JF, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. C, adapun JPT yang dapat diisi P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT media tertentu. Inilah pengganti struktural di daerah sekarang Bapak Ibu sekalian. Lalu D, sedangkan untuk jabatan fungsional yang diisi oleh P3K sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan keputusan Menpan RB Nomor 76 Tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menpan RB Nomor 1197 Tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu di bagian E, pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Ayat 2 berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K. Dan ayat ketiga berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi nanti kalau masih ada pejabat daerah yang
mempekerjakan atau mengangkat tenaga honorer, maka ini ada sanksi administrasi yang disidangkan baik oleh BKN maupun oleh Kemendagri yang menaungi untuk daerah. Di app-nya disebutkan pasal 99 ayat 1 berbunyi, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non-struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum atau badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan peraturan Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Lalu G, lebih lanjut pasal 99 ayat 2 berbunyi, pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Di ayat kelima, peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni PNS dan P3K. Jadi batasnya Bapak Ibu sekalian diberikan kepada daerah itu adalah di 28 November. Nanti ada sanksi yang diberikan ya. Lalu yang berikut 6, berkenaan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian A. melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Untuk tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian ya, yang dibuka adalah P3K. Jadi Bapak Ibu akan diarahkan ke sana. Lalu B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non. Jadi di daerah ya sejak 2023 nanti tidak ada lagi kepegawaian selain PNS dan P3K ini. Lalu C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya. Dalam hal ini disebut dengan outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya bukan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Jadi tidak ada ikatan. Yang bersangkutan ya ada ikatan ke pihak ketiga. Berikut D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Lalu bagian E, bagian terakhir, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih, ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pak Cahyokumolo. Nah, dengan diterbitkannya surat ini ya, saya yakin banyak daerah yang sekarang ini kepala daerahnya pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana penyelesaian tenaga honorer yang ada di daerahnya. Karena kalau kita lihat di perekrutan ujian P3K 2021 ya, khusus guru, ini ada beberapa daerah yang sama sekali tidak ada mengusulkan. Nah, oleh karena itu mau tak mau di 2022 atau bila memungkinkan, karena ini batasnya adalah di November, di awal 2023 itu sudah harus dituntaskan sesuai dengan apa yang disampaikan Kemendikbud. Untuk guru tahun ini diberikan kesempatan semuanya mengikuti karena lowongannya ya ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka ini kalau kita perhatikan arahnya adalah pelaksanaan secara menyeluruh Undang-Undang ASN sehingga penganggaran untuk gaji honorer itu akan dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan dari ASN itu sendiri. Dan kalau kita lihat di RAPBN 2023 ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penganggaran untuk gaji dan tunjangan ASN ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama bagi Bapak Ibu yang akan ikut ujian di tahun ini lulus menjadi ASN dan nanti 2023 kesejahteraannya sudah lebih baik. Barangkali ini informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.